Ini adalah drama keluarga yang mengejutkan tentang seorang mertua berusia 60-an dan menantu perempuannya yang berusia 20-an yang tinggal bersama di Surabaya, dan keajaiban yang terjadi setelah sebuah tragedi menimpa mereka. Sebelum melanjutkan, mohon dukung kami dengan menekan tombol subscribe dan like. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami. Menyusuri jalan pesisir di kawasan Kenjeran, Surabaya, sebuah rumah bergaya kolonial tua berdiri anggun di atas bukit yang berhadapan langsung dengan laut. Dikelilingi rimbunnya pohon kembang sepatu dan mangga, rumah itu selalu disapa oleh angin laut asin yang menyelinap masuk melalui celah-celah jendelanya. Disinilah tinggal sebuah keluarga sederhana, sepasang suami istri muda dan seorang ayah yang telah memasuki usia senja. Mereka adalah Budi Prakoso, 28 tahun, dan istrinya, Dewi Lestari, 27 tahun, serta ayah Budi, Bambang Santoso, 62 tahun. Dari luar, mereka tampak seperti keluarga biasa, namun di dalam dinding rumah itu tersimpan kisah hidup yang saling melengkapi. Budi kehilangan ibunya sejak kecil dan dibesarkan seorang diri oleh ayahnya. Sementara itu, Dewi tumbuh di panti asuhan dan hampir tidak pernah merasakan kehangatan keluarga. Pertemuan mereka seolah takdir yang menyatukan dua jiwa kesepian. Setelah menikah, mereka memutuskan untuk tinggal bersama Pak Bambang, membangun sebuah keluarga yang utuh dan hangat. Pak Bambang adalah seorang pekerja keras yang telah menghabiskan sebagian besar hidupnya di Pasar Ikan Pabean, pasar ikan grosir terbesar di Surabaya. Di masa mudanya, ia seorang nelayan tangguh yang sering melaut. Setelah berhenti melaut, ia beralih menjadi juru lelang ikan sambil membesarkan Budi seorang diri. Hidupnya berat, tetapi ia selalu percaya bahwa suatu hari nanti putranya akan tumbuh dewasa dan merawatnya. Kepercayaan itu menjadi kenyataan ketika Budi menepati janji masa kecilnya untuk tinggal bersamanya setelah menikah. Kini, Pak Bambang menikmati hari-hari tuanya yang damai di rumah kecil itu. Di sisi lain, Dewi adalah seorang pekerja sosial yang berdedikasi. Berkat pengalamannya mengasuh banyak anak di sebuah yayasan sosial sebelum menikah, ia memiliki pemahaman yang mendalam tentang anak-anak. Tumbuh di panti asuhan membuatnya menjadi pribadi yang mandiri dan kuat. Ia membiayai kuliahnya sendiri hingga berhasil menjadi seorang pekerja sosial yang dihormati di usianya yang masih muda. Ia bertemu Budi di sebuah acara bakti sosial, dan setelah menjalin hubungan yang cukup lama, mereka menikah dengan landasan kepercayaan yang kokoh meski hidup dalam kesederhanaan. Budi sendiri bekerja sebagai teknisi pemeliharaan derek dan alat berat di Pelabuhan Tanjung Perak. Ia dikenal sebagai pribadi yang jujur dan bertanggung jawab, membuatnya dihormati oleh rekan-rekannya. Meskipun bekerja di lingkungan yang keras, ia selalu bersikap positif dan memimpikan masa depan yang lebih baik. Impian sederhananya adalah merawat ayah dan istrinya dengan baik, dan suatu saat nanti, jika mereka dikaruniai anak, ia ingin mereka semua bisa tertawa bersama sambil memandang laut. Demikianlah, di rumah kecil di atas bukit di pesisir Surabaya itu, hiduplah Pak Bambang yang bijaksana dan pasangan muda Budi dan Dewi yang saling mencintai. Kehidupan mereka berjalan damai tanpa konflik berarti. Setiap pagi mereka sarapan bersama, dan di akhir pekan, mereka pergi ke pasar terdekat untuk berbelanja. Namun, suatu hari, sebuah kabar gembira yang diterima Dewi disusul oleh sebuah kecelakaan tragis yang tak terbayangkan. Kehidupan mereka pun mulai bergejolak dahsyat seperti dihempas badai, tetapi mereka tidak menyerah dan pada akhirnya menyaksikan sebuah keajaiban. Inilah kisah perjuangan keluarga mereka. Awal bulan April, saat musim pancaroba dimulai, Dewi merasa mual sejak pagi dan tak kunjung keluar dari kamar mandi. Awalnya ia mengira salah makan, tetapi rasa pusing yang aneh dan sensitivitas terhadap bau yang berlangsung selama beberapa hari membuatnya curiga. Sebuah pikiran melintas di benaknya.
Dengan hati-hati, ia mencoba alat tes kehamilan. 2 garis tegas yang muncul membuatnya terdiam sesaat. Mas Budi, apa benar kita akan punya anak? Ketika Budi pulang kerja, ia langsung merasakan ada yang berbeda dari raut wajah istrinya. Dengan suara bergetar, Dewi berbisik, "Mas, sepertinya kamu akan jadi ayah." Budi sontak memeluk istrinya erat, suaranya syarat dengan keharuan. "Benarkah, Dek? Kita akan punya anak." Mereka berdua menangis bahagia di tempat itu. Segera, Budi menelepon ayahnya. "Bapak, bisa pulang lebih awal hari ini?" Biasanya, Pak Bambang akan membereskan pekerjaannya di pasar ikan setelah lelang selesai sambil mengobrol dengan teman-temannya, tetapi ia merasa panggilan mendesak dari putranya pasti memiliki alasan penting. Malam itu, Pak Bambang pulang dengan wajah ceria. Namun, ketika mendengar kabar kehamilan menantunya, ia tertegun sejenak sebelum tersenyum lebar. Akhirnya, Bapak akan punya cucu. Ya Tuhan, cucuku akan datang. Pak Bambang begitu gembira hingga matanya berkaca-kaca. Andai saja ibumu masih ada, betapa bahagianya dia, ucapnya, merindukan mendiang istrinya. Namun, kesedihan itu segera tergantikan oleh sukacita. Kehadiran kehidupan baru ini membuat sisa hidupnya terasa jauh lebih bermakna. Malam itu, Budi dan Dewi tidak bisa tidur. Meskipun sudah berbaring lebih awal, jantung mereka berdebar-debar karena bahagia. "Aku senang sekali sampai rasanya dadaku mau meledak," bisik Dewi sambil menggenggam erat tangan suaminya. "Aku ingin besok cepat datang." "Kita harus ke dokter untuk memastikannya," jawab Budi. Menjelang fajar, dengan diiringi suara ombak yang tenang dari kejauhan, mereka akhirnya terlelap. Beberapa hari kemudian, hasil pemeriksaan dokter memastikan bahwa Dewi hamil 7 minggu. Kehamilannya masih sangat awal, jadi tolong jaga kondisi tubuh dan hindari aktivitas berat, pesan dokter. Dewi pun menyesuaikan jadwal kerjanya sebagai pekerja sosial dan memutuskan untuk lebih fokus pada kehamilannya. Budi dengan bangga mengabarkan berita itu kepada teman-temannya. "Wah, selamat ya, Bud. Akhirnya kamu jadi bapak juga," canda rekan-rekan kerjanya. Budi hanya tersenyum malu dan berjanji pada dirinya sendiri untuk bekerja lebih keras agar istrinya tidak kesulitan. Bahkan saat sedang memperbaiki derek di area pelabuhan, wajah istrinya seringkali terbayang. Apa Dewi baik-baik saja? Apa dia sudah makan? Sementara itu, Pak Bambang setiap pagi bersemangat mencari bahan makanan segar untuk menantunya. Ia membawakan ikan dan hasil laut segar, lalu memasaknya menjadi hidangan bergizi. "Dewi, coba ini. Ikan bandeng presto, Bapak buat khusus untukmu. Katanya protein penting untuk ibu hamil," ujarnya. Dewi dan Budi, meskipun terkadang merasa canggung, sangat tersentuh oleh perhatian Pak Bambang. "Terima kasih banyak, Bapak," ucap mereka berulang kali. Bagi Dewi yang tidak pernah merasakan kasih sayang orang tua, Pak Bambang lebih dari sekadar ayah mertua. Hatinya dipenuhi rasa syukur dan kebahagiaan setiap hari. Untuk beberapa waktu, keluarga ini menjalani hari-hari yang lancar dan bahagia. Di dekat jendela yang menghadap ke laut, mereka bertiga sering mengobrol riang tentang hal-hal kecil seperti nama bayi atau dekorasi kamar. "Kalau anak kita perempuan, aku mau menamainya Samudra," canda Budi. "Ah, Mas, itu terlalu jelas," tawa Dewi. Pak Bambang hanya tersenyum hangat melihat mereka. Tak seorang pun menyangka bahwa kedamaian itu akan segera pecah. Suatu pagi buta, saat udara terasa sangat dingin, Budi berangkat kerja seperti biasa ke area pelabuhan Tanjung Perak. Pelabuhan tidak pernah tidur,
kontainer-kontainer raksasa terus bergerak tanpa henti. Sesuai jadwal, Budi dan rekan-rekannya memeriksa kondisi derek, memberikan pelumas, dan melakukan perbaikan. Hari itu, sinyal anomali pada sistem kendali derek muncul beberapa kali, membuat Budi dan timnya butuh waktu lebih lama untuk mencari penyebabnya. Saat seorang rekannya pergi sebentar, tiba-tiba terjadi malfungsi. Tali baja raksasa pada derek itu putus dan jatuh. Sebagian tali itu menyambar ke arah Budi. Ia berusaha menghindar sekuat tenaga, tetapi kepalanya terbentur keras pada sebuah kontainer dan ia pun jatuh tak sadarkan diri. Pekerja lain yang melihat kejadian itu segera berlari dan menelepon ambulans. Tak lama, Budi dilarikan ke UGD rumah sakit terdekat. Ia mengalami benturan hebat di kepala dan kehilangan kesadaran. Tim medis segera mengambil tindakan untuk meminimalkan kerusakan otak. Dokter memberikan prognosis yang pesimistis. Ada pendarahan di otak dan retak tulang tengkorak yang cukup parah. Operasi harus segera dilakukan. Kondisi pasien sangat kritis. Pak Bambang, orang pertama yang dihubungi, merasa dunianya runtuh. Bukan kecelakaan lalu lintas, tapi derek jatuh menimpa anakku? Ia segera naik taksi menuju rumah sakit. Tak lama, Dewi yang dihubungi oleh pihak perusahaan juga bergegas datang. Meski sedang hamil, ia tidak bisa hanya diam di rumah mendengar suaminya dalam bahaya. Ketika mereka tiba di UGD, Budi sudah dipindahkan ke ruang operasi. Tim medis mengatakan bahwa mereka tidak bisa menjamin keselamatannya. Pak Bambang dan Dewi merasa seolah ini adalah mimpi buruk. Mereka terduduk lemas di koridor, saling berpegangan tangan. "Mas Budi, kumohon," isak Dewi sambil memegangi perutnya. "Bapak, bagaimana ini?" "Budi." Pak Bambang kehilangan kata-kata, berusaha tegar dengan wajah kaku. Setelah beberapa jam operasi yang menegangkan, Budi masih belum sadar. Dokter menjelaskan bahwa kerusakan otaknya mungkin parah dan sulit untuk memprediksi kapan ia akan sadar. Bahkan ada kemungkinan ia akan berada dalam kondisi vegetatif. Untuk saat ini, kami sudah melakukan yang terbaik. Kita harus memantau perkembangannya. Bisa sebulan, 2 bulan, atau lebih, atau mungkin. Dokter tidak melanjutkan kalimatnya. Pak Bambang dan Dewi tidak ingin bertanya lebih jauh. Mereka merasa putus asa. Pikiran mereka kosong. Dewi terjerumus ke dalam jurang keputusasaan. Ia tahu ia harus kuat demi janin di kandungannya, tetapi rasa takut kehilangan suaminya menguasai dirinya. Bayangan Budi yang pamit berangkat kerja sambil berkata, "Aku pergi dulu ya, Dek. Jaga diri baik-baik," terus menghantuinya. Di rumah, Dewi tidak bisa tidur semalaman. Ia tahu stres tidak baik untuk bayinya, tetapi air mata dan rasa takut tak bisa dibendung. Ketika akhirnya tertidur, ia terbangun dengan keringat dingin karena mimpi buruk. Pak Bambang, melihat kondisi menantunya, juga diliputi ketakutan akan kehilangan putranya, tetapi ia berusaha menyembunyikannya. Keluarga itu pun mulai rutin mengunjungi ruang ICU. Budi terbaring tak berdaya, bergantung pada ventilator. Dokter menyarankan agar mereka terus memberinya stimulus. Jangan terlalu banyak, tapi memperdengarkan suara atau menggenggam tangannya mungkin bisa membantu. Dewi dan Pak Bambang mendekati ranjang Budi, menggenggam tangannya erat, dan berbisik di telinganya. Namun, yang mereka dapatkan hanyalah keheningan. Budi tidak bergerak, matanya tetap terpejam. Mereka saling menguatkan, meyakinkan diri bahwa jika mereka menunggu, Budi pasti akan kembali. Namun, seiring berjalannya waktu, bayangan keputusasaan semakin pekat.
Sebulan setelah Budi dirawat, kondisinya tidak membaik. Hasil CT scan dan MRI menunjukkan aktivitas otak yang sangat minim, dan dokter tidak bisa memprediksi kapan ia akan sadar. Sementara itu, masalah praktis seperti biaya rumah sakit dan kompensasi kecelakaan mulai membebani mereka. Dewi mengambil cuti, dan mereka harus menanggung biaya hidup, persalinan, serta biaya rumah sakit yang terus membengkak. Pak Bambang menggunakan dana pensiun dan tabungannya, tetapi saldo rekening yang terus menipis membuatnya cemas. Di tengah tekanan mental yang berat, suatu hari Pak Bambang mengambil sebuah keputusan besar. Aku harus menjadi tiang penyangga keluarga ini. Di dalam perut Dewi ada cucuku. Sampai Budi kembali, aku tidak boleh lemah. Tekad itu sama seperti saat ia harus membesarkan Budi seorang diri setelah istrinya meninggal. Jika kami runtuh, anak ini juga akan runtuh. Dulu, anak itu adalah Budi. Kini anak itu adalah cucunya yang belum lahir, tetapi esensinya sama. Pak Bambang menghibur Dewi. Dewi, menangislah jika perlu, tapi jangan terus-menerus putus asa. Itu tidak baik untuk bayimu. Kamu dan bayi harus sehat, agar saat Budi sadar nanti, ia punya semangat untuk pulih. Dewi menyeka air matanya dan mengangguk. Di satu sisi, ia bertanya-tanya bagaimana mertuanya bisa begitu tenang. Namun, ia segera sadar. Pak Bambang pasti sama hancurnya, tetapi ia menahannya agar tidak menambah beban menantunya. Sejak hari itu, Pak Bambang memutuskan untuk melakukan sesuatu setiap hari di rumah sakit, membacakan buku untuk Budi. Ia teringat masa kecil Budi saat ia membacakan dongeng dan putranya tertawa atau menangis. Ia berharap mungkin saja Budi yang tertidur bisa mendengar suara ayahnya di alam bawah sadarnya. Pak Bambang meminjam berbagai macam buku dari perpustakaan daerah, mulai dari buku motivasi hingga novel. Setiap pagi, ia datang ke Icu dan membacakan buku dengan suara pelan. Suatu kali, ia menemukan kalimat dalam sebuah buku esai, "Keputusasaan adalah benih dari harapan." Ia mengulanginya dengan suara yang lebih keras. "Keputusasaan adalah benih dari harapan." Budi, kamu dengar? Kalau kamu dengar suara Bapak, berusahalah sedikit lagi. Di hari lain, ia membacakan bagian dari novel berlatar desa nelayan dan menambahkan kenangannya sendiri. Budi, kita juga tinggal di tepi laut, kan? Ingat tidak, waktu kecil kamu Bapak ajak memancing, tapi kamu menangis dan lari ketakutan? Tidak ada jawaban, tetapi Pak Bambang melakukannya setiap hari. Perlahan, Dewi juga mulai menemukan kestabilannya. Setiap pagi ia berjalan-jalan santai di sekitar rumah untuk menenangkan diri. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku menangis, bayiku akan ikut cemas." Siangnya, ia pergi ke rumah sakit untuk menggenggam tangan suaminya dan berbisik, "Mas, anak kita tumbuh sehat di dalam sini. Cepatlah bangun, kita harus menyambutnya bersama." Suatu hari, tubuh Budi menunjukkan kejang yang sangat halus. Tim medis mengatakan itu mungkin hanya reaksi fisik biasa, tetapi bagi Pak Bambang dan Dewi, itu adalah secercah harapan yang membuat jantung mereka berdebar. Dia mendengarkan. Dia sedang berusaha untuk kembali. Semangat mereka kembali berkobar. Waktu berlalu, perut Dewi semakin membesar. Meskipun sering merasa lelah, semangatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Perpaduan antara kecemasan di awal kehamilan dan kecelakaan suaminya hampir membuatnya hancur, tetapi berkat dukungan Pak Bambang dan tekadnya sendiri, ia berhasil menguatkan hatinya. Setiap fajar, Dewi berdiri memandang laut di dekat rumah, mengatur napasnya. Seperti laut ini, aku harus tegar dan sabar menunggu.
Suamiku akan kembali. Anak kita juga akan lahir dengan selamat. Siang harinya, Dewi bersama mertuanya merawat Budi di rumah sakit. Saat Pak Bambang membaca, Dewi mengelus telapak tangan suaminya. Terkadang, Dewi sendiri yang membacakan buku cerita anak-anak. Mas, buku ini sebenarnya mau kubacakan untuk anak kita nanti, tapi aku ingin kamu mendengarnya lebih dulu. Meskipun kondisi Budi masih dinilai respons minimal oleh tim medis, Dewi dan Pak Bambang tidak menyerah. Mereka percaya bahwa secercah harapan untuk Budi sadar mulai muncul. Orang-orang di sekitar mereka kagum sekaligus kasihan. Bagaimana mereka bisa sekuat itu? Orang lain pasti sudah menyerah. 4 bulan setelah Budi dirawat, suatu hari saat Pak Bambang sedang membacakan buku, ia melihat air mata menggenang di sudut mata putranya. "Budi!" teriaknya. Dewi segera berlari mendekat. Perawat dan dokter ikut mengamati, tetapi Budi tidak langsung sadar. Namun, setidaknya itu menunjukkan bahwa ia bisa merasakan emosi atau merespons stimulus eksternal. Meskipun kerusakan otaknya parah, fakta bahwa ia bisa menangis seperti ini menunjukkan kemungkinan adanya respons. Teruslah ajak bicara dan membacakan buku, itu usaha yang baik, kata dokter dengan hati-hati. Sejak hari itu, Pak Bambang dan Dewi semakin bersemangat. Mereka terus berbicara pada Budi, bahkan memutarkan musik lembut. Dewi juga sering mengajak janinnya bicara, "Nak, ayahmu sedang bersiap untuk kembali. Jadi kita juga harus kuat, ya." Malam harinya, di rumah, Pak Bambang berdiri sendirian di teras, menghela napas panjang. Air mata mengalir di pipinya, tetapi ia menggigit bibirnya, bertekad untuk kembali bersemangat esok hari. "Anakku, bertahanlah sedikit lagi. Bapak, istrimu, dan anakmu menunggumu." Namun, tidak selamanya ada harapan. Biaya rumah sakit terus membengkak. Mereka bahkan mulai mencari informasi tentang panti rehabilitasi jika Budi tidak pulih sepenuhnya. Tubuh Dewi semakin berat seiring kehamilannya, dan dokter menyarankannya untuk mengurangi stres. Tetapi kenyataan tidak mudah. Dana pensiun dan tabungan Pak Bambang hampir habis untuk biaya pengobatan. Kompensasi dari perusahaan tempat Budi bekerja juga belum kunjung cair karena proses yang berlarut-larut. Suatu malam, Dewi berkata pada mertuanya, "Bapak, bagaimana kita selanjutnya?" "Jujur, saya takut." Pak Bambang yang awalnya berusaha tegar akhirnya runtuh juga. "Bapak juga rasanya mau gila, Nak. Kamu sedang mengandung. Bapak takut tidak punya cukup kekuatan untuk menyelamatkan Budi." Mereka berdua menangis dalam diam, lalu kembali saling menguatkan. "Kita tidak boleh menyerah. Budi dan bayi ini adalah keluarga kita." Waktu berlalu hingga kehamilan Dewi memasuki bulan ke-7. Perutnya sudah sangat besar, membuatnya sulit berjalan. Namun, fakta bahwa bayinya tumbuh sehat menjadi sumber kekuatan terbesarnya. Harapannya agar Budi bisa sadar saat anak mereka lahir semakin besar. Suatu sore, saat Dewi masuk ke kamar rumah sakit, Pak Bambang memberi isyarat dengan gembira. "Dewi," kata dokter, "respons Budi hari ini lebih jelas." Dewi terkejut dan segera mendekat. Budi masih terbaring, tetapi mereka bisa melihat jari-jarinya bergerak halus, seolah ingin menggenggam sesuatu. Ini bisa jadi sinyal awal kesadarannya mulai kembali, tapi kami belum bisa memastikan kapan ia akan sadar penuh, kata perawat. Meski begitu, Pak Bambang dan Dewi tersenyum cerah. Beberapa bulan lalu mereka merasa tidak ada harapan, kini tubuhnya mulai merespons. Malam itu, Dewi berbisik pada janinnya, "Nak,
ayahmu sedang bersiap untuk bangun. Kamu juga harus tumbuh kuat, ya. Kalau kamu lahir nanti, ayah pasti akan memelukmu. Seolah mengerti, bayi di dalam perutnya menendang. Memasuki bulan ke-9, Dewi sudah hamil tua. Berjalan pun sulit, tetapi ia tidak pernah menyerah untuk menjenguk suaminya. "Bapak, saya tidak mau Bapak sendirian menjaga Mas Budi. Saya harus ada di sisinya," katanya. Seolah doanya terkabul, sebuah keajaiban terjadi. 1 atau 2 minggu sebelum hari perkiraan lahir, Budi perlahan mulai sadar. Awalnya hanya membuka mata sebentar lalu terpejam lagi, tetapi setiap hari, waktu sadarnya bertambah lama. Dia sudah bisa bernapas lebih baik dan membuka mata saat diberi rangsangan. "Ini sungguh sebuah kemajuan," kata perawat dengan takjub. Pak Bambang menggenggam tangan putranya. "Budi, kamu bisa ketinggalan momen kelahiran cucuku. Cepat sadar sepenuhnya." Budi seolah mengerti dan berusaha menganggukkan kepalanya. Dewi duduk di sampingnya, menyeka air mata. "Mas, aku kangen sekali. Anak kita sebentar lagi lahir, jadi cepatlah pulih." Budi masih belum bisa bicara, tetapi tatapan matanya merespons percakapan mereka. Bagi Pak Bambang dan Dewi, ini seperti mimpi. Dia benar-benar sadar. Ini keajaiban. Beberapa hari kemudian, Dewi merasakan kontraksi. Waktunya lebih cepat dari perkiraan. Pak Bambang yang panik segera memanggil perawat, dan persiapan ruang bersalin pun dilakukan. Karena berada di rumah sakit yang sama, prosesnya menjadi lebih mudah. Namun, bagi Dewi yang baru pertama kali, rasa sakitnya luar biasa. "Bapak sakit sekali," rintihnya. "Sabar, Nak, sebentar lagi bayinya keluar," hibur Pak Bambang. "Mas Budi, Mas harusnya ada di sini." Di tengah rasa sakit yang hebat, Dewi terus memanggil nama suaminya. Hingga akhirnya, suara tangisan bayi menggema di ruang bersalin. "Oe. Selamat, Bu, putranya laki-laki dan sehat," kata dokter. Dewi merasa seluruh tenaganya terkuras, tetapi hatinya dipenuhi kelegaan yang tak terhingga. "Anakku, terima kasih." Bayi itu diletakkan sejenak di dadanya, dan Dewi menangis haru melihat makhluk kecil yang telah berjuang bersamanya selama 9 bulan. Di luar, Pak Bambang yang mendengar tangisan pertama cucunya langsung berdoa. Ia segera berlari ke kamar Budi dan berseru, "Budi, kamu sudah jadi ayah. Cucuku sudah lahir." Budi, yang bicaranya masih terbata-bata, hanya bisa mengangguk, tetapi matanya berkaca-kaca. 1 hari kemudian, setelah kondisi Dewi stabil, perawat membantu memindahkan Budi dengan ranjang dorong ke dekat kamar Dewi. Sambil menggendong bayinya, Dewi mendekati suaminya. "Mas, ini anak kita." "Terima kasih, ya. Kalau kamu lebih kuat, kita bisa menggendongnya bersama." Dengan susah payah, Budi mengangkat tangannya dan menyentuh jari-jari mungil putranya. Kesadarannya telah kembali sepenuhnya. Meskipun rehabilitasi masih panjang dan ia harus menggunakan kursi roda, yang terpenting adalah ia bisa kembali bersama keluarganya. Pak Bambang menjadi orang yang paling sibuk. Ia mengatur jadwal terapi putranya sambil menjaga kesehatan menantu dan cucunya. Namun, senyum tak pernah lepas dari wajahnya. "Dulu aku bisa membesarkan Budi sendirian, sekarang cucuku lahir. Aku sangat bersyukur." Perlahan, Budi mulai pulih. Dengan terapi wicara, ia mulai bisa mengucapkan kalimat pendek. Dokter optimis bahwa dengan terapi intensif, ia bisa pulih secara signifikan.
Dewi, sambil merawat bayinya, juga membantu terapi suaminya. Ia memijat tangan dan kaki Budi agar sirkulasi darahnya lancar. Meskipun menyakitkan, kehadiran istri dan anaknya memberi Budi kekuatan untuk bertahan. Masalah terbesar mereka tetaplah biaya. Namun, mereka tidak kehilangan harapan. Dewi berencana kembali bekerja setelah anaknya cukup besar. Budi juga percaya ia bisa melakukan sesuatu meski dari kursi roda. Harapan itu menjadi bahan bakarnya untuk menjalani rehabilitasi. Saat bayi mereka berusia 3 bulan, mereka mengadakan syukuran kecil di rumah. Budi masih di kursi roda, tetapi bisa menyaksikan momen itu bersama keluarganya adalah sebuah anugerah. Nak, tumbuhlah dengan sehat, doa mereka. Budi, dengan suara terbata, berkata, "Anak kita terima kasih." Dewi menangis. "Mas ada di sini bersama kami, itu sudah lebih dari cukup." Pak Bambang menggendong cucunya dan menunjukkannya pada Budi. "Lihat, Budi. Anakmu sehat. Kamu harus lebih baik lagi agar bisa bermain dengannya saat ia sudah bisa berlari." Budi tersenyum dan mengangguk. Tawar yang akhirnya kembali memenuhi rumah itu. Sekitar setahun kemudian, berkat terapi intensif, Budi sudah bisa melakukan aktivitas sehari-hari secara mandiri. Meskipun belum bisa berlari atau mengangkat beban berat, ia bisa berjalan perlahan dengan bantuan alat. Bicaranya juga sudah cukup jelas. Di akhir pekan, mereka berjalan-jalan di pantai dekat rumah. Pemandangan Budi dengan alat bantu jalan dan Dewi mendorong kereta bayi mungkin terlihat aneh bagi sebagian orang, tetapi mereka dipenuhi tawa. Anak mereka, yang kini sudah bisa berceloteh, menatap dunia dengan mata penasarannya. Saat itu, semua penderitaan terasa sirna ditelan ombak. Pak Bambang menatap putranya dengan bangga. "Andai ibumu masih ada, betapa bahagianya dia melihat kalian bertiga. Bapak bahagia bisa bersama kalian seperti ini. Ini semua berkat Bapak. Saya baru tahu apa artinya keluarga setelah datang ke sini," jawab Dewi. Budi tersenyum dan berkata perlahan, "Aku juga bahagia. Aku cinta kalian." Kata-kata sederhana itu cukup untuk menghangatkan hati mereka semua. Akhirnya, kesepakatan kompensasi dengan perusahaan tercapai, memberi mereka sedikit kelonggaran finansial. Budi bahkan ditawari pekerjaan administrasi ringan di kantor. Kehidupan mereka belum bisa dibilang kaya, tetapi setidaknya ada harapan. Saat anak mereka menginjak usia 1 tahun dan mulai belajar berjalan, Budi dengan penuh semangat mengulurkan tangannya. "Ayo, nak, pegang tangan ayah." Meskipun gerakannya masih sedikit kaku, ia sigap menahan putranya saat hampir terjatuh. Bagi Dewi, pemandangan itu adalah impiannya yang menjadi kenyataan. Inilah keluarga yang selalu kuimpikan. Keluarga ini telah melewati perjalanan yang berat, penuh keputusasaan dan harapan. Dari ancaman kematian, seorang bayi lahir ke dunia. Dari kondisi vegetatif, seorang suami kembali ke pelukan keluarganya. Pak Bambang sering merenung, manusia memang tidak bisa mendapatkan semua yang diinginkan, tapi selama kita bersama orang yang kita cintai, keajaiban bisa terjadi. Perjalanan ini membuat mereka semua lebih kuat. Dewi belajar tentang cinta keluarga yang tulus. Budi menyadari betapa berharganya hidup. Dan Pak Bambang menemukan kembali kekuatan yang pernah ia miliki saat membesarkan putranya seorang diri. Suatu hari di musim semi yang cerah, mereka kembali ke pantai. Lautan biru berkilauan di bawah sinar matahari. Budi berjalan perlahan tanpa alat bantu, hanya sedikit tertatih. Dewi berjalan di sampingnya, siap menopang.
Pak Bambang menggendong cucunya yang tertawa riang. "Ayah, terima kasih." "Dewi, terima kasih," kata Budi, "kini lebih lancar. Kita harus lebih semangat ke depannya. Anak kita akan semakin besar, dan kita bisa membangun kehidupan yang lebih baik," jawab Dewi sambil tersenyum. Mereka telah melewati badai terburuk. Mereka tahu hidup tidak akan selalu mudah, tetapi selama mereka saling berpegangan tangan, mereka akan selalu menemukan jalan untuk kembali tersenyum. Angin laut Surabaya yang hangat seolah memeluk mereka, membisikkan bahwa mereka telah berjuang dengan baik dan menyanyikan lagu harapan untuk masa depan mereka. Budi menatap lautan dan berbisik pada dirinya sendiri, "Aku hidup kembali. Dan keluargaku ada di sini. Itu sudah lebih dari cukup." Dewi menggenggam tangannya erat, dan senyum cerah merekah di wajahnya. Di belakang mereka, Pak Bambang mengangkat cucunya tinggi-tinggi, tersenyum dalam diam. Angin pesisir Surabaya menjadi saksi kebahagiaan mereka yang abadi. Keajaiban yang mereka ciptakan bukanlah sebuah momen besar, melainkan kebersamaan sederhana yang kini mereka miliki setiap hari.